Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perjuangan Umat Islam Indonesia Melawan Kolonialisme Belanda, yang beranggota Nurul Izzati, saya sendiri, Cut Mutia, dan Jailani. A. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Islam di Indonesia sejak kedatangannya sudah memainkan peran politik dan ideologi yang sangat penting dan menentukan bagi jalan sejarah Indonesia. Pentingnya arti politik Islam di Indonesia sebagian besar berakar pada kenyataan bahwa di dalam Islam batas antara agama dan politik sangatlah tipis. Namun, berkembangnya agama Islam di Kepulauan Nusantara berlangsung selama berabad-abad. Hal ini merupakan suatu proses yang terus-menerus hingga sekarang belum selesai. Rupanya, sudah sejak awal abad ke-13 berdirinya suatu kerajaan Islam di Indonesia di pintu gerbang Indonesia Utara Pulau Sumatera. Lalu menyusun dinasti-dinasti yang memerintahkan pulau tersebut memeluk agama Islam. Di antaranya Aceh yang memainkan peran penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Sekitar pertemuan abad ke-15, Islam telah memperkuat kedudukannya di Malaka yang merupakan pusat rute perdagangan Asia. Dari sini Islam melebarkan sayapnya ke wilayah-wilayah Indonesia lainnya sehingga sampai permulaan abad ke-17. Secara geografi, Islam telah menguasai sebagian besar kepulauan Indonesia. Masuknya bangsa-bangsa barat ke Indonesia menghadapi kenyataan bahwa Islam telah menjadi kekuatan politik yang harus diperhitungkan. Meskipun masuknya Islam tidak dengan sendirinya mempersatukan perlawanan orang Indonesia terhadap bangsa-bangsa barat. Kebanyakan perlawanan yang dijumpai mengumpal sekitar umat Islam. Dalam sejarah penjajahan di Indonesia, ideologi Islam memang merupakan kekuatan sosial yang besar sekali dalam mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan asing. Baik perang besar seperti Perang Padeli dan Perang Aceh maupun pemberontakan petani seperti peristiwa Cilegon dan Cimareng. Kesemuanya dipimpin oleh pemuka Islam dan dijuai oleh ideologi Islam. Dengan demikian, gelombang pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia bukan saja mampu memasuki pola sosial Indonesia, namun lebih dari itu, Islam mampu memainkan peran politik yang penting dan menentukan di Indonesia. Gelombang itu datang dan terutama dari pusat-pusat Islam secara cepat dan potensial menjadi bais anti penjajah. Walaupun orang Islam Indonesia kepercayaan masih banyak bercampur dengan kepercayaan animisme Hindu, Buddha, Kristen, mereka tetap menganggap bahwa agama merupakan alat pengikat kuat dan membedakan dirinya dari orang lain. Sekian. B. Kondisi sosial politik umat Islam Indonesia. Alur penyebaran Islam di Indonesia berawal dari bagian utara Sumatera. Kemudian Islam tersebar sampai ke daerah-daerah penghasilan rempah-rempah di Indonesia Timur. Daerah yang paling mantap Islamnya adalah daerah-daerah yang paling penting dalam perdagangan internasional, yakni pesisir Sumatera di Selatan Malaka, Semenanjung Malaya, pesisir utara Jawa, Brunei, Solo, dan Maluku. Awal abad ke-13 telah berdiri suatu kerajaan Islam di ujung Sumatera Utara. Lantas segera disusul Kesultanan Aceh yang diperkirakan telah berdiri sekitar penghujung abad ke-143 yang memainkan peranan utama dalam sejarah Indonesia. Kemudian sekitar permulaan abad ke-15, Islam telah memperkuat kedudukan di Malaka, pusat rut perdagangan Asia Tenggara. Setelah itu pertengahan kedua abad ke-165, suatu dinasti baru yaitu Kesultanan Mataram memerintah Jawa Tengah dan berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan. Memilih menjadi Islam sebagai suatu cara terbaik untuk merealisir ambisi-ambisinya. Sebagai sebuah kerajaan Islam telah
musuhnya di Indonesia dan kelak dilanjutkan dengan melawan VOC. Peristiwa lainnya adalah proses Islaminasi dinasti Prabu Siliwangi dan tumbuhnya kekuasaan politik Islam di Jawa Barat melalui pernikahan yang menjadi sebab awal masuknya Islam di kalangan istana pangkuan Pajajaran. Melalui pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyai Sumbang Larang, santri dari Syekh Hasanuddin atau dikenal pula sebagai Syekh Pura, menjadi sebab terjadinya Islaminasi Prabu Siliwangi dan dinastinya. Pernikahan tersebut dilaksanakan secara Islami, dan dari pernikahan tersebut melahirkan 2 orang putra dan 1 putri. Dari putri Prabu Siliwangi, Nyai Rara Santang, yang menikah dengan Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah, melahirkan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati sebagai salah satu dari wali sanga adalah cucu Prabu Siliwangi. Hari J. Benda menyebutkan dalam bulan sabit dan matahari terbit bahwa pada saat itu Islam bukan saja datang untuk menetap dan menyebarkan pengaruh, karena ia telah mempermainkan peranan politik dan ideologis yang luar biasa pentingnya. Dampak membentuk pandangan para penguasa saat itu untuk menyelamatkan diri dari bencana banjir imperialisasi Barat kecuali dengan berpihak kepada agama rakyat, yakni Islam. Pada abad ke-16, Kesultanan Aceh mulai memegang peran penting di bagian utara. Pengaruh Aceh ini meluas dari Barus di sebelah utara hingga sebelah selatan di daerah Indrapura. Di bawah pimpinan Sultan Ali Muhayyad Shah, Aceh mulai melebar kekuasaan dari daerah-daerah sekitarnya. Kemajuan Aceh pada waktu tersebut sangat terpengaruh oleh kemunduran Kerajaan Malaka yang mengalami pendudukan orang-orang Portugis. C. Kondisi sosial ekonomi umat Islam Indonesia. Pada umumnya, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dapat dikatakan sebagai kerajaan maritim, karena pusat-pusat kekuasaannya berada di kota-kota pelabuhan. Pusat-pusat kekuasaan di kota-kota pelabuhan mempunyai peranan penting dalam mengembangkan ekonomi kesultanan, karena ia juga berfungsi sebagai pasar. Penghasilan pasar adalah salah satu sumber penghasilan bagi sultan atau penguasa setempat. Segala transaksi berada di dalam kekuasaan sultan, walaupun dalam prakteknya kekuasaan itu didelegasikan kepada pejabat pelabuhan, seperti Syah Bandar atau pejabat lain yang ditunjuk sultan. Dengan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap transaksi itu, sultan berhak memungut berbagai pajak dan cukai untuk segala macam barang. Seperti di pelabuhan Malaka, ada kapal-kapal Malaka yang menjadi milik penuh dari sultan. Dan dalam hal ini perdagangan dijalankan oleh seorang saudagar yang bertindak atas nama sultan. Menurut Pires, pada setiap jung yang berangkat dari Malaka ada sebagian barang dagangan milik sultan. Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan ini tidak sedikit, apalagi sultan mendapat prioritas dalam pembagian ruang atau petak untuk barang dagangannya. Dari usaha perdagangan ini, sultan dapat mengumpulkan harta yang besar dengan penghasilan dari bea cukai yang dipungut dari barang impor ditambah dengan pajak lainnya. Kekayaan sultan bertambah dengan semakin ramainya kapal-kapal dan saudagar-saudagar yang mengunjungi bandar. Sultan Alauddin Shah dikatakan mempunyai harta yang ditaksir sama dengan 140 kuintal emas atau 8.824 kg. Mansur Shah menurut perkiraan Pires memiliki 120 kuintal emas ditambah dengan sejumlah besar intan berlian dan Ratna Mutu Manikam. Sekian penampilan makalah kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila ada yang bertanya, silahkan bertanya di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.